melakukan treatment dan pemupukan mengikuti saran dari Pak Teddy. Jadi alhamdulillah hasilnya udah mulai sehat kembali tanaman saya dan mulai berbuah lagi. Nah, kawan-kawan, saya tadi udah ke dangaunya. Ini dangau tuh. Tuh, keren banget itu. Tapi ternyata Pak Hartonya kayaknya ada di lingkungan sini tapi tidak ada di dalam gubuk. Mungkin dia lagi melihat pohon durian yang berbuah itu. Kita akan mendatangin beliau ke lokasinya. Lihatin ini, pohon-pohonnya tuh banyak tuh gali. Tuh yang di situ. Memang hampir rata-rata tidak berbuah, tapi memang ada buahnya ini. Nah, selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tegamus. Hari ini Teddy akan mencoba mengupas kenapa kita harus memakai paklo dan bagaimana caranya. Kemudian apakah ada alternatif lain selain paklo agar pohon itu bisa berbuah. Nah, kebetulan saya akan bertanya nanti dengan Pak Harto yang kebetulan beliau memiliki kebun durian yang luas. Mungkin sekitar 2 hektaran. Dari 2 hektar itu karena memang kebun dia hampir 12 meter, kadang 10 meter jaraknya, hingga tanamannya itu sekitar ada 80 yang sudah besar. Nah, kita akan tahu bagaimana tentang paklo itu tadi. Mari kita ikutin terus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya ini penghobi durian, kebetulan juga ya penggiat tanam pohon durian, dan salah satunya juga adalah orang yang peduli terhadap durian lokal kita. Bagaimana caranya durian kita tidak diserang oleh durian-durian introduksi. Sebenarnya secara ekonomis bagus sih, ada bawor, musangking, kemudian ada duri hitam. Tapi kan kita lebih dulu, kayak Bapak ini kan sudah sekitar di atas 20 tahun, iya kan, pohon ini. Ya. Nah, bagaimana caranya bahwa pohon lokal itu juga akan naik gitu loh. Dan saya rasa mungkin dengan Bapak ada bertahan hari ini, pohon durian ini sangat berarti untuk keluarga gitu. Nah, cuman kan ada beberapa saat dulu kita pembuahan itu harus dengan paklo. Dan saya mau tanya sama Bapak, apakah Bapak pernah melakukan paklo kira-kira begitu? Saya dulu pernah melakukan paklo Pak sekitar 4 tahun yang lalu. Dan hasilnya emang sangat luar biasa. Bisa dibilang pembuahan tuh untuk 2 tahun bisa kita paksa untuk 1 tahun berbuah lebat semua. Jadi memang dilakukan paklo, Iya, kemudian berbuahnya bagus. bagus. Sampai ada satu buah batang di sana Pak, itu sampai tidak kuat menahan buahnya saking lebetnya. Jadi sampai patah 3 rantingnya saking lebetnya buah. Padahal yang lain tidak seperti itu. Ya, Dan sebelumnya juga tidak seperti itu. Ya. Tapi setelah dipaklo memang begitu. Iya. Nah, kemudian kenapa Bapak kemudian tidak melakukan lagi paklo? Karena setelah saya paklo di tahun kedua, besoknya dia tidak menghasilkan buah Pak, tidak berbunga. Oh, jadi tahun berikutnya nggak tahun berbuah. berikutnya nggak berbuah. Terus tahun berikutnya lagi? Sama seperti itu Pak. Bahkan di batang-batangnya sampai seperti ini Pak ini. Oh, ini bekas-bekas paklo ya? Coba bekas liatin paklo Pak. ini, Pak. Bekas paklo. Dan ada beberapa batang lagi yang seperti itu Pak, tadinya sangat subur sekali. Sekarang merangkas Pak ya? Dia jadi merangkas gitu Pak. Yang saya mungkin agak kecewa sedikit karena durian andalan saya Musangking itu jadi merangkas kecil gitu. Nah, kawan-kawan, itulah yang disampaikan oleh beliau, bahwa paklo itu memang iya, pohon durian itu akan berbuah lebat, bahkan yang tadinya berbuah untuk 1 tahun disekaligus,kan menjadi buah 2 tahun menjadi sekali berbuah, tetapi akhirnya justru beberapa tahun kemudian tidak berbuah. Bahkan bekas-bekas ini tadi seperti kanker kayak gitu, artinya bermasalah. Tapi memang kita akan bertanya kenapa sih dia akhirnya melakukan tindakan itu.
Tapi memang yang saya iniin bahwa pembuahan buah durian itu pada dasarnya adalah eh, mengadakan apa ya, stresser lah. Artinya membuat pohon itu stres. Kalau saya sepengetahuan saya bahwa pohon durian itu berbuah itu kalau kondisinya dalam keadaan stres. Yang pertama adalah stres air, yang kedua mungkin adalah stres nutrisi. Makanya ada yang biasanya memang pada saat musim kering, kemudian pada musim hujan, kemudian itunya dipotong, dililit itu di kulitnya itu. Tapi yang jelas kita akan tanya hari ini, yang ini berbuah nih, padahal sudah 3 tahun nggak berbuah. Mungkin kita akan tanya sama beliau. Nah, Pak, saya ngelihat ini bunga-bunganya sangat banget ini. Nah ini bukan bunga nih, nah. Iya. Ya. Artinya ini berbunga kembali. Iya. Nah, Setelah saya melakukan pemupukan, terus mungkin ada sedikit pruning lah gitu. Jadi alhamdulillah tahun ini bisa berbuah lagi. Dan mungkin Pak tadi bisa ngeliat di atas juga udah mulai mekar itu bunga. Iya. Saya ngeliat tadi di situ tuh ada buahnya nih. Ya, Nah ini nih. yang udah jadi. Kan tuh. Ya sudah ada buah lah itu. Iya. Nah, kawan-kawan, karena ini setelah dipaklo, kemudian di treatment supaya sehat. Nah, setelah sehat, dia lakukan pemupukan. Nah, kita akan tanya pupuk apa? Saran dari mana kira-kira begitu? Gimana, Pak? Ini. Setelah saya melakukan treatment dan pemupukan mengikuti saran dari Pak Teddy, jadi alhamdulillah hasilnya udah mulai sehat kembali tanaman saya dan mulai berbuah lagi. Nah, kawan-kawan, itulah obrolan kita. Ternyata memang apa yang saya sampaikan, memang tidak semua orang yang mengikuti saran saya itu berhasil. Tetapi ada salah satunya adalah Pak Harto yang alhamdulillah bisa berhasil. Jadi pupuk yang saya sarankan sama beliau itu adalah 3 jenis. Yang pertama adalah MKP, kemudian KNO3 yang kristal ya, kemudian yang terakhir adalah boron. Dan itu dicampur kemudian disiramkan ke pohon dan alhamdulillah 3 bulan kemudian nampak itu bunga. Dan mudah-mudahan juga buahnya akan juga manis, kira-kira seperti itu. Nah, itu saja mungkin kawan-kawan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat berarti bagi saya dan Pak Harto. Juga mudah-mudahan juga sangat berarti untuk bapak-bapak. Yang ngikutin ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Yang punya hutang mudah-mudahan bisa terlunaskan. Yang sakit segera sembuh. Dan yang punya masalah setelah nonton ini mungkin menjadi bahagia. Terima kasih. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus.